Belum selesai kampanye perang melawan teror di Afghanistan. Amerika Serikat dan koalisi membuka front baru peperangan yaitu invasi Irak untuk melucuti senjata nuklir Irak dan menggulingkan Saddam Hussein. Amerika Serikat sudah sejak lama ingin menjatuhkan Saddam Hussein di Irak. Setelah Perang Teluk I tahun 1991, Amerika memberikan sanksi ke Irak, dan membiayai dan mendukung pihak oposisi untuk menggulingkan Saddam Hussein di Irak. Namun tidak berhasil. Setelah terpilihnya Presiden George Bush di Amerika Serikat pada tahun 2000, Amerika kembali merencanakan invasi ke Irak. Namun serangan teroris tanggal 11 September tahun 2001 di Amerika, mengalihkan rencana tersebut untuk invasi ke Afghanistan di tahun 2001. Setelah Taliban dikalahkan secara cepat dan perburuan Al-Qaeda di Afghanistan masih berlangsung. Administrasi pemerintahan Bush mulai merencanakan kembali invasi ke Irak, dan menghubungkan konflik di Afghanistan dan Al-Qaeda didukung oleh Irak. Yang terbukti tidak benar, serta rekayasa bahwa Irak mempunyai senjata nuklir, menakuti dunia bahwa Saddam Hussein akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang negara yang memusuhinya dan kemungkinan memberikan senjata nuklir ke teroris. Setelah disetujui oleh Kongres dan PBB, Amerika dan koalisi memulai invasi ke Irak pada tanggal 20 Maret tahun 2003. Ultimatum diberikan sebelumnya pada tanggal 18 Maret tahun 2003 kepada Saddam Hussein dan putranya Uday dan Qusay untuk menyerah dan meninggalkan Irak sebelum agresi militer diluncurkan. Namun Saddam menolak. Operasi Iraqi Freedom dimulai tanpa peringatan, diawali serangan udara ke Baghdad dan pemboman artileri besar-besaran, yang menargetkan posisi vital militer Irak. Serangan udara dan pemboman tidak berlangsung lama, koordinasi cepat invasi darat dan udara dilakukan secara presisi. Irak dikepung dari segala arah. Oposisi seperti etnis Kurdi dan Syiah juga digalang oleh intelijen untuk berperang bersama koalisi. Militer Amerika dan koalisi merebut berbagai kota di Irak tanpa memasukinya dan hanya mengepungnya untuk menghindari perang kota berkepanjangan dan melanjutkan serangan ke kota lainnya. Strategi ini cukup brilian, terbukti dengan sedikitnya korban di pihak militer dan sipil. Dalam waktu kurang sebulan pada tanggal 9 April tahun 2003 Baghdad direbut oleh pasukan koalisi, secara resmi militer Irak menyerah pada tanggal 1 Mei tahun 2003. Saddam Hussein ditangkap pada Desember tahun 2003. Keberhasilan cepat ini membuat optimis pihak Amerika dan koalisi tentang masa depan Irak. Pemerintahan transisi sementara dibentuk, oposisi Syiah dan Kurdi diberi porsi kekuasaan berlebih. Namun pihak Sunni dan mantan militer Irak serta Garda Republik Irak banyak dipecat dari posisi mereka. Kesalahan fatal sekali lagi dibuat oleh Amerika dan koalisi. Ratusan ribu veteran militer dan pasukan elit Garda Republik Irak yang terlatih dan tidak punya pekerjaan akan menjadi mimpi buruk bagi Amerika dan koalisi. Yang akan mempelopori pemberontakan dan kekacauan di seluruh Irak. Periode tahun 2004 sampai tahun 2005 terjadi pemberontakan skala besar, salah satunya perang kota di Fallujah yang mengejutkan Amerika dan koalisi. Walaupun berhasil diredam, ditambah konflik sektarian, serangan dan pembunuhan terhadap pemerintah transisi Irak yang diisi mayoritas Syiah dan Kurdi oleh pihak Sunni. Pemilu pertama Irak tahun 2005 setelah transisi dimenangi oleh etnis Syiah yang merupakan mayoritas di sebagian wilayah Irak dan etnis Kurdi yang diberikan otonomi yang diboikot oleh Sunni dengan meningkatnya serangan bom yang menewaskan ratusan orang. Milisi bersenjata Syiah juga didirikan untuk memburu dan membunuh pihak Sunni. Ditambah kehadiran Peshmerga Kurdi yang juga mempunyai milisi bersenjata, yang mengancam negara tetangga Turki. Periode tahun 2006 sampai tahun 2007 menyaksikan pemberontakan, teror bom bunuh diri, setiap faksi saling bunuh antara Sunni dan Syiah serta Kurdi di seluruh Irak dan juga banyak menewaskan tentara Amerika dan koalisi. Perang kota tidak dapat dihindari oleh Amerika dan koalisi untuk menghentikan pemberontak. Pemberontak Sunni banyak didukung relawan asing dari negara-negara Islam. Situasi di Irak dalam bahaya, tingkat kematian di Baghdad saja 33 orang setiap hari. Pada tahun 2007 Amerika menambah 20.000 pasukan di Irak untuk mengendalikan situasi. Periode tahun 2008 sampai tahun 2010 diwarnai penurunan kekerasan di tahun 2008. Namun kekerasan mulai naik kembali pada tahun 2009 sampai tahun 2010. Amerika mulai menyetujui pemberian kekuasaan ke pemberontak Sunni di sebagian wilayah Irak, yang tidak menyelesaikan masalah. Ketegangan di perbatasan Iran juga terjadi akibat diberikannya otonomi etnis Kurdi di wilayah Kurdistan.
Etnis Kurdi sering melakukan serangan di wilayah Iran dari pangkalannya di Kurdistan. Protes anti-perang mulai marak terjadi di Amerika dan Inggris, serta serangan teroris menyasar sebagian negara koalisi seperti Spanyol. Senjata nuklir Irak tidak pernah ditemukan, yang semakin dipandang negatif oleh publik. Pemerintahan baru Amerika di bawah Obama mulai melakukan rencana penarikan militer Amerika di Irak. Dan mulai melakukan pelatihan kepada tentara Irak dan memberikan peralatan canggih kepada militer Irak dengan konsesi minyak Irak dikelola oleh perusahaan swasta Amerika dan Inggris. Pada Desember tahun 2011 militer Amerika dan koalisi secara resmi meninggalkan Irak. Hal ini justru memperburuk situasi di Irak, militer Irak tidak mampu menghentikan pertikaian internal dan konflik sektarian. Yang berakibat direbutnya Irak oleh ISIS pada tahun 2014, memberikan mereka persenjataan canggih dan kilang minyak untuk mendanai agenda mereka. Banyak pengamat menganggap perang Amerika dan koalisinya yang disebut sebagai perang melawan teror secara global di Afghanistan dan Irak justru meningkatkan serangan teror di berbagai belahan dunia. Pemerintahan Bush di Amerika Serikat dinilai sebagai pemerintahan paling buruk yang pernah memerintah Amerika dan dituduh banyak melakukan rekayasa. Kerugian Amerika akibat dua perang di Irak dan Afghanistan bernilai triliunan dolar dan tidak menghasilkan apapun.